Ingat semua teman-teman, siapapun yang konyol-konyolan, mengganggu perjuangan, memberi peluang kelompok munafik, kelompok budak untuk memframing perjuangan kesetaraan ini, untuk membenarkan garis nasab Rasulullah yang sesungguhnya, akan saya libas. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 17 September 2023. Bertemu kembali dengan saya Suntali Juwo, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa tombol subscribe, like, komen, dan jika video ini bermanfaat, mohon bagikan ke media sosial Anda. Setelah beredarnya atau bocornya voice note atau rekaman suara yang diduga Kiai Ali Badri dan Gus Ahmad, nampaknya Gus Fuad Pleret marah besar ini guys. Setelah mendengar voice note tersebut, menurut Gus Fuad Pleret, orang seperti Kiai Ali Badri inilah yang justru membuat perjuangan nasionalisme Kiai Imad dan kawan-kawan seperti Gus Fakih Wirahadi Ningrat, tuh Bagus Mogi Nur Fadil, lalu Kiai Nur Ihya, Kiai Syarif Rahmat, dan yang lain-lain dipelintir atau diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya. Karena di dalam rekaman itu seolah-olah Kiai Imad dan yang lainnya itu mempersoalkan nasab Ba'alawi hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi jika atau kalau Robitoh Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk, bisa dirayu oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan pernyataannya yang begini dan begitu. Lebih jelasnya kita dengar pernyataan Gus Fuad Pleret berikut ini. Pagi ini saya pakai serban karena saya menegur orang yang pakai serban tapi tidak benar ini. Ya sudah banyak di upload teman-teman YouTuber bocoran telepon Kiai Ali Badri dengan Gus Ahmad apa siapa. Nah, di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar gitu. Dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, Gus Fakih Wirahadi Ningrat, nah itu Bagus Mogi Nur Fadil, Kiai Nur Ihya, Kiai Syarif Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya gitu. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Ba'alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Robito Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu. Nah ini saya bilang, saya nggak peduli mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, saya libas. Tuh ya, saya libas nih. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara
di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah dan harkat dan martabat umat Rasulullah. Jadi nggak ada kaitannya itu dengan pengakuan apakah Wali Songo itu zuriat Nabi bener apa enggak, terbukti apa enggak, Kiai Ali Badri keturunan Wali Songo apa bukan, tersambung ke Rasulullah apa bukan, nggak ada hubungannya. Dan Kiai Ali Badri kan masih meyakini terahnya itu Azmat Khan versi Pak Alawi itu. Jadi ini bukan masalah kepentingan segelintir orang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, enggak ada hubungannya. Kiai Imad sejak awal melakukan kajian mengenai nasab Pak Alawi dan ternyata kesimpulannya terputus, titik. Lebih tegas lagi juga dikatakan Gus Fuad bahwa ini bukan masalah Prah Wali Songo versus Prah Pak Alawi, karena sama sekali tidak ada hubungannya. Ini adalah kajian ilmiah yang menghasilkan kesimpulan bahwa Habib Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasul. Dan untuk Kiai Ali Badri ini bisa dikatakan warning ya guys, atau peringatan untuk Kiai Ali Badri. Mohon jangan bermain-main api dengan Kiai Imad dan kawan-kawan. Nggak ada hubungannya dengan ini. Saya tahu semua komunikasi siapa Kiai Ali Badri dengan sahabat-sahabat saya. Dikira saya nggak tahu, saya tahu semua. Suruh bikin apa pernyataan begini dan begitu, suruh nonton dan nggak ada kaitannya. Ini hal ilmiah. Dan kita juga tidak memuji Pak Alawi. Ini bukan kebencian. Gampang kalau mau Kiai Ali Badri mau menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Suruh itu RA itu bikin statement, kami dzurriyyat Pak Alawi secara ilmiah tidak terbukti sebagai dzurriyyatur Rasul, titik. Gitu loh, berdasarkan kajian ilmu mustaka dan berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan oleh anggota-anggota kami menunjukkan kami bukan dzurriyyat Rasul. Titik. RA bubarkan atau boleh juga tetap berdiri tapi jangan mengklaim sebagai lembaga pencatat nasab Nabi. Itu loh Kiai Ali Badri. Pada intinya di dalam rekaman itu seolah-olah ya guys, seolah-olah itu Kiai Imad bisa diatur, seolah-olah Kiai Imad itu tukang marah. Enggak ya, karena Prah Wali Songo dihina, enggak juga. Wali Songo dihina oleh oknum-oknum Habib itu hanya bagian atau drama kecil saja yang memicu isu ini lebih diperhatikan masyarakat atau diperhatikan publik. Sebelum kita lanjut videonya, dari saya cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut videonya. Saya ngamati terus, saya dapat data terus, termasuk itu yang di Banten itu. Apa itu, diskusi abal-abal itu. Mau dibuat seri 2 lagi, bikin proposal lagi ya. Dapat berapa? Yang bener aja. Dan yang dari mana? Siapa yang bikin draft tentang perdamaian itu? Nah, ini bukan peperangan. Ini peperangan kalaupun disebut peperangan antar kebenaran melawan apa itu pembohongan, penipuan kepada umat Rasulullah. Nggak boleh dilanjutkan dan terbukti berbahaya kan? Terbukti berbahaya. Rizik Syihab itu bisa bikin acara 212. Itu karena klaim dzurriyyat Nabi, karena dirinya yakin dirinya dzurriyyat Nabi dan masyarakat juga yakin kalau si Rizik Syihab itu dzurriyyat Nabi. Coba kalau dia tidak merasa dzurriyyat Nabi dan masyarakat juga tidak mempercayai dia dzurriyyat Nabi, nggak akan terjadi kayak begitu. Bahar Smith kelakuannya kayak begitu itu karena merasa dirinya di dalam darahnya ada darah Rasulullah dan masyarakat percaya. Itu yang bikin dia jadi kayak begitu. Yang lain-lain juga kayak begitu. Tuh. Jadi intinya itu nggak ada, seolah-olah di dalam rekaman itu seolah-olah Kiai Imad bisa diatur gitu. Ya kamu kan kepengen loh Kiai Ali Badri dianggap kakaknya Kiai Imad, kan itu? Dikira aku nggak tahu. Seolah-olah Kiai Imad itu bisa diatur, seolah-olah Kiai Imad itu orang tukang marah. Enggak, karena marah karena Wali Songo apa dihina. Enggak, Wali Songo dihina oleh oknum-oknum Habib itu hanya bagian drama kecil saja yang memicu apa itu isu ini menjadi lebih diperhatikan masyarakat, tapi nggak ada hubungannya. Seandainya mereka semua santun pun hasil kajian Kiai Imad tetap hasilnya sama. Ya memang kajian pustaka mengatakan begitu, sampai hari ini juga nggak ada yang bisa membantah. Apalagi apa hasil tes DNA itu. Tes DNA itu kan ilmu pasti, saintis nggak bisa dibantah. Betul loh, matematis. Jadi
Siapapun saya peringatkan, mau Kiai Badri, mau macam-macam, jangan main api dengan persoalan ini.